Saudara, kasus tewasnya 4 orang dalam satu keluarga di sebuah apartemen di Jakarta ini masih menjadi misteri. Iya, faktanya faktor ekonomi kerap memicu penyakit kesehatan mental. Kembali kami ingatkan, bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan untuk bunuh diri, silakan konsultasi ke psikolog, psikiater, atau klinik kesehatan mental. Jangan pernah sepelekan kesehatan mental. Lantas benarkah kematian suami, istri, dan 2 anaknya tersebut murni hanya karena bunuh diri? Berikut diskusi bersama Rusdi Maulana. Saudara, peristiwa mencengangkan terjadi di sebuah apartemen di pusat kota Jakarta. 4 orang dalam satu keluarga tewas jatuh dari lantai 22 sebuah apartemen. Saat ditemukan, kondisi para korban saling berdekatan dan terikat dengan tali. Yang menjadi pertanyaan, apa motif dibalik tewasnya suami, istri, dan 2 anak remajanya tersebut? Selengkapnya, kita diskusi. Bikin geger. Warga apartemen di Jalan Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan 4 jenazah di halaman parkir Sabtu sore pekan lalu. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Terungkap, para korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami istri berusia 52 dan 50 tahun, serta anak laki-laki dan perempuan berusia 15 dan 13 tahun. Tragis, saat ditemukan, kondisi keempat korban yang diduga jatuh dari lantai 22 ternyata berdekatan dan saling terikat tali. Hasil olah TKP polisi dan keterangan saksi mengungkap fakta mengejutkan. Satu orang saksi atas nama DF sedang melakukan tugas untuk berjaga di depan lobi, mendengar suara benturan yang keras langsung di depan lobi. Pada saat menoleh ternyata ada 4 mayat yang langsung tergeletak di depan lobi. Para korban ini sudah lama tidak menempati salah satu tempat tinggalnya yang ada di apartemen ini, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu. Baru pada hari ini kembali lagi ke apartemen ini dan langsung ada kejadian seperti ini. Jatuhnya barengan semuanya apa iya, satu-satu? Barengan, langsung gedebuk gitu. Bunyinya kayak gimana, Mbak? Kenceng sih, orang ini aja sampai geter. Kan sampai bunyi pintunya kenceng banget. Itu sih katanya ibunya, bapaknya sama anaknya, cuman anaknya saya kurang tahu cewek apa cowoknya gitu. Sekeluarga berarti ya? Iya, sekeluarga. Keluarga ya? Ada 4 orang berarti? Iya, 4 orang. Dari rekaman CCTV terlihat detik-detik keempat korban datang ke apartemen sesaat sebelum insiden terjadi. Mereka tiba di apartemen pukul 4 sore menggunakan sebuah mobil. Saat itu, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak ini terlihat naik lift menuju ke lantai 21 sebelum menuju rooftop apartemen. Sang ayah nampak mengumpulkan ponsel lalu menciumi seluruh anggota keluarganya. Tidak ada yang mencurigakan hingga akhirnya keempat korban ditemukan terjatuh di halaman parkir apartemen. Polisi sempat menyebut jika 4 korban yang jatuh di halaman parkir apartemen tewas akibat dugaan bunuh diri. Benarkah faktor ekonomi kerap menjadi alasan seseorang untuk berbuat nekat? Jadi saya menduga ini semuanya terkait dengan beban hidup. Tetapi dalam beberapa kasus saya dapati beban dan tekanan hidup ini bukan soal kekurangan, benar-benar kekurangan. Tapi juga ada dengan lifestyle, soal gaya hidup. Di mana orang saat ini demi gaya, demi nama baik, demi harga diri, akhirnya terjebak dengan apa yang disebut dengan istilah besar pasak daripada dia. Yang kedua, kesehatan mental juga ini menjadi perhatian kita. Ini juga berkaitan dengan pola asuh. Ya, bahkan ada juga mengatakan sebagian berhubungan dengan faktor genetik. Tapi saya melihat masalah skizofrenia ini sampai sekarang banyak orang yang sulit menebaknya. Tetapi kita melihat ini berhubungan dengan pola asuh, ini berhubungan dengan masalah coping style ya, cara mengatasi masalah, dan juga soal masalah life skill, kemampuan untuk hidup, ya, skill dalam hidup. Apa itu contohnya? Berlapang dada, sabar, kontrol diri, kemudian dia akhlak, sikap, dan termasuk juga masalah kognitif, pola pikir, ya. Orang yang perfect
misalnya, itu lebih cenderung dia stres. Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu itu seperti sempurna. Padahal kesempurnaan itu di dunia nggak ada. Yang ada itu milik Tuhan, kesempurnaan itu misalnya. Tapi ada orang yang pengen detail, perfect, akhirnya menimbulkan masalah tekanan pada dirinya sendiri. Dialah yang menekan dirinya. Ini perlu dialami oleh pihak kepolisian. Apakah ada erat dengan soal keyakinan? Apakah ada erat kaitannya dengan ekonomi, tekanan? Atau ada erat kaitannya dengan tontonan ataupun inspirasi-inspirasi yang diperoleh dari media sosial? Ini perlu kita dalami bersama dan menjadi ibroh, ya, menjadi inspirasi bagi kita untuk agar tidak terulang lagi. Faktanya, faktor ekonomi kerap memicu penyakit kesehatan mental. Lalu bagaimana mengenali tanda-tanda orang yang berpotensi melakukan tindakan bunuh diri dan bagaimana cara pencegahannya? Menunjukkan ekspresi atau kata-kata yang menunjukkan memang keputusasaan, tidak ada harapan hidup, tidak melihat jalan keluar gitu ya, tidak melihat jalan keluar, jadi dia merasa putus asa, itu yang paling kuat gitu. Tetapi keputusasaan kita dibalik lagi, seseorang kan kepribadiannya berbeda-beda ya gitu, artinya seseorang yang putus asa mungkin tidak selalu kemudian sebagian besar orang yang putus asa misalnya selalu nampaknya dia moodnya menjadi sedih gitu ya, tapi juga ekspresi sedih seseorang itu akan macam-macam juga. Tapi intinya ada keputusasaan yang disampaikan gitu ya, baik secara verbal maupun secara sikap. Dia merasa tidak punya tidak punya jalan keluar, meskipun itu mungkin disampaikannya berupa candaan gitu misalnya, sambil bercanda misalnya, tapi sebenarnya dia menunjukkan bahwa saya putus asa gitu ya, nggak melihat adanya jalan keluar, bukan hanya secara individu tetapi juga sistem. Kemudian saya rasa pemerintah juga sebenarnya sudah mulai ada gitu program-program kesehatan mental di masyarakat yang melibatkan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan ini ya, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah gitu, yang melibatkan mungkin kader-kader kesehatan di masyarakat, kader-kader yang ada di masyarakat itu sebenarnya bisa saling bekerja sama untuk melakukan tindakan-tindakan preventif gitu. Jadi deteksi dini juga penting, deteksi dini untuk mengetahui siapa yang beresiko gitu ya. Kemudian kelompok-kelompok dukungan dengan memberikan semacam support group, counseling dan lain sebagainya, sehingga awareness tentang kesehatan mental ini menjadi masif gitu ya, dan itu tidak hanya personal tetapi juga dilakukan secara sistem dan dengan partisipasi masyarakat dan juga program. Saudara, kembali kami ingatkan, bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan untuk bunuh diri, silakan konsultasi ke psikolog, psikiater, atau klinik kesehatan mental lainnya. Karena nyawa jelas sangat berharga. Saya Rusdi Maulana, selanjutnya kita diskusi di kolom komentar.